Halo, Selamat datang di Q&A bareng Afif. dan Suci. Kali ini kita bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman yang udah kita posting di Snapgram dan feeds yang ada di Instagram aku dan Mas Afif. Untuk itu kita kenalan dulu nih sebelum mulai ke Q&A. Mulai dari Mas Afif. Oke, kenalin, aku Afif, Muhammad Afif, lahir di Bontang. Terus posisi sekarang? Sekarang kerja di perusahaan developer media interaktif buat edukasi anak usia dini. Oke. Dan kenalin, aku Suci Indra Ramayanti. Saat ini aku masih semester 7 di Universitas Padjadjaran, tepatnya Prodi Manajemen FEB Unpad. Oke, kita akan lanjut ke pertama-tama nih, gambarin pasangan dulu dengan 5 kata. Mulai dari Mas Habib. Suci itu komunikatif, berani, unik, alfa, Asik. alfa. Terus Terus satu lagi. satu lagi sempurna di mataku, boleh nggak sih? Ini pasti yang nonton apalagi temen aku kayak jijik banget guys gitu. Cringe. Oke, Jadi, kalau emang begitulah guys. Oke, thank you. Kalau buat aku, Mas Afif tuh adalah orang yang penyayang, so much of love gitu. Ya, so much love buat aku. Terus orangnya lembut tapi tegas. Terus kemudian orangnya out of the box, penuh ide dan sangat-sangat apa namanya itu? Eksperimental gitu ya. Dia nasi goreng pakai air, bayangin gitu. Terus yang keempat, Mas Afif itu orangnya fun. Dia suka ngelawak. Mungkin sampai ponakannya itu yang bocah tuh, tukang lawak sama tuh. Terus yang terakhir, Mas Afif itu adalah semua wujud dari doa-doa aku gitu. Kita lanjut ke langsung ke pertanyaan atau ngejelasin timeline dulu nih? Langsung Timeline. timeline dulu. Timeline dulu nih, kita tuh kenal kapan? Kita kenal di bulan Juni. Bulan Juni. Terus pokoknya jadiannya tanggal 30 Juni. Abis tuh langsung kenalan-kenalan orang tua. Langsung digas saya oleh dia, baru kenal jadi 30 Juni. Langsung digas buat apa? Buat Buat jenjang yang lebih serius. Iya, buat nikah gitu. Nggak ada gitu, aku aja kaget. Apalagi kalian semua, nggak salah. Kalian aja kaget, apalagi aku yang ngalamin gitu. Oke, kita akan masuk ke Q&A. Dari Instagram aku dulu ya. Dari Mas Alif ada nggak sih? Ada dikit. Oke. Nah, ada dari Putri. Sebutin jangan ini namanya. Oh iya, Sebutin aja. sebutin aja dari Putri. Ci, apa yang bikin kamu yakin nikah di usia muda? Terus tentang sekolah kamu gimana menyesuaikannya? Keren sih gitu. Apa yang bikin aku yakin di nikah di usia muda adalah karena menurut aku pernikahan itu bukan suatu penghalang untuk kita menggapai sesuatu gitu. Malahan pernikahan itu adalah salah satu elemen pendukung untuk menggapai cita-cita yang lainnya gitu. Dan kebetulan aku dipertemukan dengan orang yang sama pemikirannya dengan aku. Jadi aku nikah muda karena memang orangnya sudah tepat dan juga dia sudah siap untuk menjadi kepala keluarga kayak gitu. Terus sekolah aku gimana, Mas Afif? Sekolahnya Kuliah aku gimana? selesain lah. Bisa dibantuin. Iya, aku semester 7 dan sekarang aku memiliki penghawas skripsi, teman-teman. Kayak tiap hari, ayo kita kerjain skripsi, ayo kita Dosen kerjain skripsi. Iya, dosen pembimbing pribadi ya, plus. Oke, Mas Afif mau nambahin? Apa ya? Ya nikah di usia muda, balik lagi bukan masalah waktu, tapi ketika menemukan orang yang tepat dan emang udah siap secara mental dan mungkin finansial dan lain-lain gitu ya. Ya kayaknya udah nggak ada alasan untuk menunggu kalau emang orangnya udah tepat sih. Oke, karena nikah itu nggak murah. Nggak murah. Jadi nabung guys. Nabung pokoknya mau ada cewek, mau ada enggak. Mau nggak ada cewek buat cowok-cowok yang di sana. Jangan lupa buat Investasi. Iya, investasi dan nabung. Oke. Nih ada dari Alia. Undang dong BM ke kondangan bareng pacar. Iya, nanti kita undang. Pokoknya teman-teman nanti kita undang. Kalau misalkan mau datang secara offline boleh. Tapi kalau gak bisa datang secara offline atau secara langsung, nanti kita akan mengadakan sesi Zoom meeting bareng
para tamu undangan yang online gitu. Terus dari Pristia nih, udah berapa persen persiapannya udah berapa persen, Mas? Persiapannya Almost done ya? iya almost done sih, 80 kali ya bisa dibilang. 70 sih kayaknya. 70 ya 70 lah ya 75 berarti. Tinggal belanja-belanja yang ada di rumah aku sih, kayak misal kayak buat resepsinya, makanan segala macam, tinggal itu. Kalau dari kita berduanya udah semuanya hampir beres gitu. Oke, lanjut lagi dari Aldi Musa nih. Hal apa yang kalian pengen satu sama lain tahu sebelum nikah biar nggak kaget nanti? Dari Mas Afif dulu. Apa ya yang pengen ditahu? Ya semuanya sih, seluk beluk, kayak misalkan keluarganya seperti apa, terus tuh sifat-sifat buruknya juga perlu ditahu biar kita bisa ngukur gitu. Bisa nggak sih kita mengkompromi gitu kekurangannya. Terus tuh kurang lebih itu sih ya. Kalau biar nggak kaget ya harus tahu kurang-kurangnya gitu. Karena ya biasanya kan kalau misalkan orang ketemu nih PDKT segala macam tuh trying to be perfect gitu kan. Padahal mah you can't be perfect for sampai mati gitu, nggak bisa gitu. Kayak pasti bakal ada kekurangannya lah gitu. Jadi itu yang perlu ditahu di awal sih. Tapi first impression tuh harus bagus. First impression harus bagus, iya. Tapi kita kedepannya nanti perlu kayak tahu kurangnya gitu. Iya, terus kalau menurut aku biar nggak kaget juga, kalau aku waktu itu sama Sabtu tuh bener-bener ditanyain semuanya, kayak pandangan dia tentang pernikahan, terus parenting planning dia, family planning, financial planning, pokoknya yang planning itu ditanyakan semuanya. Dan aku menanyakan posisi aku ada di mana dan akan seperti apa gitu. Terus aku juga istilahnya berkenalan sama seluruh elemen dari keluarganya Mas Afif, dan ya harus menerima kurangnya. Dan udah tahu kurangnya, misalkan nih, ini nggak ada sih sebenarnya, misalkan kalian sama pasangan kalian tahu-taunya ada tante yang suka ngegosip misalkan, atau tante yang julid, nah itu harus tahu dan harus diterima. Jadi sampai bener-bener seluk beluk keluarga istilahnya ditahu dan diterima biar nanti nggak kaget. Bahkan cobain aja, istilahnya bukan tinggal bareng, berkegiatan bareng gitu. Berkegiatan bareng misalkan selama 1 hari full atau beberapa hari full gitu. Kebetulan kami juga di sini sempat berkegiatan bareng, acara keluarga besar aku, kemudian juga event-event aku ada beberapa yang berkegiatan bareng sama Mas Afif. Dan itu tuh kayak ketahuan banget kelakuannya dari pertama bangun sampai tidur lagi gimana gitu. Iya, mungkin kalau misalnya nggak bisa berkegiatan bareng, bisa gimana tuh Mas Afif? Gimana ya? Ya keep in kontak sih, maksudnya komunikasi yang baik aja gitu. Jangan sampai tiba-tiba ngilang. Soal yang tante-tante gosip itu rahasia umum sih kayaknya. Iya, pasti ada sih setiap Pasti keluarga. kalian akan mendapatkan. Bagaimana pendapat kamu terkait nikah di usia muda? Menurut aku nikah di usia muda nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya udah siap secara mental, finansial, dan orangnya udah tepat gitu. Jadi jangan nikah karena diburu-buru, jangan nikah karena pengen usum-usuman gitu atau iri sama orang lain. Nikahlah ketika memang sudah tepat gitu. Kalau di nikah di usia muda. Tapi menurut aku ya, kalau misalkan si perempuannya atau si laki-lakinya memiliki cita-cita yang memang harus digapai dulu, coba diskusikan. Misalkan nih, aku tuh Mas Afif ingin sekolah lagi atau ingin kemana atau gimana misalkan ya. Kalau misalkan istilahnya punya anak nanti mungkin harus ada adjusting lagi untuk cita-citanya. Nah, untuk itu kami berencana untuk menunda dulu gitu, karena nikah di usia muda ini ya selain belum siap menjadi orang tua juga, kita mementingkan dulu cita-cita kita masing-masing gitu. Jadi biar tetap tercapai gitu cita-citanya meskipun kita nikah di usia muda. Jadi jangan sampai nikah di usia muda menjadi penghalang untuk menggapai cita-cita dari individu masing-masing gitu. Kalau saya gimana? Kadang banyak orang yang bilang kayak serius nikah muda gitu, emang udah bosen nongkrong atau udah bosen apa sih ya berkegiatan sama teman-teman gitu ya. Iya, kalau udah nikah tetap bisa berkegiatan lah sama teman-teman, kayak nggak ada masalah gitu harusnya gitu. Maksudnya
Yang penting apa ya, terus terang aja soal kabar, jangan tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan. Atau kalau misalkan kita bisa boleh ikut gitu ya, jadi misalkan ya nongkrong bareng teman tapi sucinya jadi plus aku one gitu, gitu, jadi ya kalau misalkan itu nggak masalah ya nggak masalah, tetap bisa nongkrong gitu, maksudnya nggak ada halangan sih. Ya paling kalau mau nikah muda yang penting pertama harus menguasai apa ya, kemampuan komunikasi yang baik gitu. Terus tuh komitmen untuk konsisten, kemampuan untuk konsisten dan komitmen lah, itu sih. Ya Ya pokoknya ibaratnya kalau kita bisa komunikasi satu sama lain, mau masalah apapun yang datang bisa diselesain gitu. pokoknya menikah itu adalah komitmen. Jadi bukan aku sayang kamu tapi aku berkomitmen untuk hidup seterusnya sama kamu gitu. Jadi menurut aku nikah muda nggak apa-apa kalau siap, bener gak? Ya. Iya. Tapi kalau misalkan nikah muda karena pengen cuman misal aku pengen punya yang bayarin hidup aku, salah gitu, niatnya salah gitu. Aku Deketin pengen om aja. aku pengen nikah muda karena aku ngiri lihat teman-teman aku, enggak, itu nggak boleh gitu. Kalau Ya. misalkan niatnya kayak gitu jangan. Balikin lagi ke diri sendiri, tanya kepada diri sendiri, jangan dari omongan orang. Aku pun kemarin tuh sempat berpikir kayak gini. Aku usia 27, 28 juga bakal santai aja kalau misalkan belum menemukan orang yang tepat. Taunya Allah memberikan orang yang tepat untuk aku gitu. Dan rencana aku dari nikah yang hampir kepala 3 nanti mundur, maju ya? Maju lah. Maju ke usia sekarang yang hampir 22 belum 22 gitu. Begitu. Oke, kita lanjut. Ini pertama kali ketemu di mana dan pertama kali deket kapan? Oke, dari siapa dulu? Dari aku dulu. Jadi waktu itu aku lagi blunder, pokoknya lagi blunder parah. Terus kayak aduh sepi nih jomblo gitu kan, kayak kemarin 5 bulan adalah jomblo terlama aku selama 4 tahun setengah ke belakang. Oke. Mas Afif enggak ya? Mas Afif jomblonya sebentar ya? Bentar doang, kayak Sebulan. iya sebulan. Emang dia tuh gampang move on gitu, gak ngerti. Ya. Iya, gampang move on. Ya untuk apa dilama-lamain juga sih kalau aku ya. Semoga dia nanti gak bisa move on dari aku ya. Oke, kita lanjut tadi. Pertama ketemu di mana? Ya, blunder banget, terus pengen punya teman ngobrol gitu kan. Nah, kemudian aku main dating apps bernama Bumble. Oke. Nah, dalam dating apps tersebut kayak aku melanglang buana sana sini dengan para laki-laki dan teman laki-lakiku gitu ya. Halo teman laki-lakiku yang pernah match sama aku di Bumble, terima kasih kalian sudah mewarnai hidupku ketika sepi dan mengajak jalan gitu ya. Kayak hari ini jalan sama siapa, besoknya sama siapa ya, ketahuan ya. Itu dapur harusnya diceritakan. Oke, lanjut. Terus ya akhirnya aku main Bumble lah gara-gara bosen, terus nggak ada temen. Terus ya udah match sama beberapa orang, jalan sama beberapa orang juga. Terus kemudian aku main sama seorang. Ceritain siapa jangan. Ya pokoknya main sama orang itu, terus aku udah deket sama orang itu juga, udah jalan beberapa kali. Seminggu kemudian aku masih main Bumble kan, terus aku kayak ada momen ngeliat siapa sih ini, fotonya kaku banget gitu kan, kayak aneh banget sih orang di foto kaku banget kayak gitu, ini nggak ada foto yang lain apa gitu kan. Terus taunya waktu scroll ke bawah itu tuh penjelasan profilnya bagus, kayak orangnya adaptif, terus cepet belajar, terus pokoknya komunikatif, bagus lah si profilnya. Akhirnya kayak aku ya udah, oh iya kebetulan juga di profilnya tuh ditulis ITB gitu kan, kayak aku Unpad X ITB gitu. Tetanggaan tapi tak pernah saling kenal gitu. Kemudian ya udah aku swipe kanan karena melihat profilnya menarik, swipe kanan, nah match kan. Terus kayak aku di situ posisinya udah malas banget main Bumble. Biasanya aku tuh nge-voice note ke ke lawan jenis karena biar menarik lah istilahnya gitu, biar dianya penasaran. Tapi kali ini aku malas banget dan cuman say hi doang, kayak cuman H sama I doang gitu. Karena itu Bumble ya hi karena Bumble tuh harus cewek yang chat duluan gitu. Dilanjut dulu sama Mas Afif nih.
Lanjutannya apa? Kenapa main Bumble? Kenapa main Bumble? Jadi waktu itu kebetulan baru putus, terus tuh ya udahlah menggalau lah, biar cepet move on gitu. Terus tuh Oke, menggalau. galau maksudnya mengungkapkan ekspresi lah gitu ya kan, karena kalau untuk dipendam aja nanti stres sendiri gitu. Nah terus tuh ketika aku menggalau di sosmed, terus tuh ada teman ya, jadi di close friend gitu kan, terus ada teman yang merekomendasikan Bumble ini gitu. Awalnya sih agak sempet punya trauma dulu main Tinder, kayak apaan sih ini, aneh banget gitu, kayak is this really works, Tapi iya, tahu Tinder aneh banget. ya gitulah. Jadi nggak kepikiran untuk pakai dating apps gitu, kayak ya udah putus-putus aja, galau-galau aja gitu awalnya. Kemudian ya dibilang lah, cobain Kak main Bumble. Terus ya males gitu. Sebilang aku bantuin bikin profilnya gitu, bisa kok, ini aku contoh suksesnya. Dibilang dia juga dapat pasangan dari Bumble gitu. Jadi buat kalian yang jomblo, jangan lupa main Bumble. Ya jadi akhirnya ya udahlah cobain, aku asistensi lah istilahnya, di coaching gitu sama temanku. Shout out to Fabia yang ngebantuin, dia buka jasa bikin bio Bumble gratis katanya. Dia juga tugas akhirnya ngebahas soal sosial media dating apps soalnya. Terus tuh ya udah dibantuin bikin segala macam ya, dan kebetulan nggak punya foto yang menarik, tapi setidaknya bisa bikin profil yang menarik gitu. Ya udah terus main 3 hari swipe, yang menarik nggak ada yang match, yang nggak menarik lama-lama ya di swipe right aja kali ya, apa gimana, udah lama-lama hopeless gitu 3 hari, sampai kayak wah ini ada yang match tapi maksudnya ada yang like tapi nggak match. Terus kalau di Bumble tuh kan kalau kita di like tapi nggak match tuh ada tahu jumlahnya tapi di blur gitu. Oh iya, itu di fitur blur. premium. Terus kalau mau ngebuka harus pakai fitur premium, kapitalis. Nah terus karena merasa gregetan akhirnya aku beli premium. Oke, buat Bumble Dan premium. mahal premiumnya, 80 ribuan berapa untuk Sebulan. berapa ya, seminggu. Mahal banget. Oke. Nah terus ya udahlah cobain, tapi ternyata tetap tidak ada yang menarik. Akhirnya ya udah swipe lagi, terus nggak lama ada yang match. Terus tuh itu adalah dia, Suci, orang pertama yang match di Bumble dan terakhir. Itu bener-bener cuma satu doang chatnya, kayak aku chat sampai nge-scrollnya sampai pegal gitu, sampai pusing gitu ngebalesinnya. Dia cuma satu, bener-bener aku doang gitu, kayak aneh. Only one yang sudah didatangkan. Habisnya fotonya sih itu mas, fotonya aneh. Padahal orangnya nggak aneh. Oke, lanjut. Gitu. Ya kenapa waktu itu juga nge-swipe right Suci, karena ya yang pertama Unpad, manajemen menarik, terus yang kedua dia MC. Kenapa aku tertarik sama MC? Sebenarnya tertarik sama public speaker karena mengingatkan ke almarhum ibuku yang dulu juga public speaker gitu. Terus tuh di fotonya dia lucu aja gitu, posenya bukan pose normal yang kayak basic gitu, dia kayak posenya aneh gitu, yang kayak gitu. Enggak, itu nggak aneh, itu lucu teman-teman. Iya, ya lucu gitu. Jadi unik. Jadi wah menarik nih, sama-sama aneh gitu. Ya udah, swipe right. Ya udah dia cuma bilang hi, he. Padahal di profilnya dibilang bosen bilang hi. Ya habisnya kayak harus cewek yang chat duluan nih. Iya. Jadi bosan, tapi kayak ya udah malas, kayak bener-bener di ujung banget, kayak malas, kayak udahlah ini siapalah chat lagi tuh HI gitu. Ya udah terus karena di profilnya dia bilang bosen bilang hi, ya udah aku bilang emang nggak bosen bilang hi doang gitu. Masih ada recordnya? Masih ada. Terus tuh aku bilang I like your style segala macam, kasih apresiasi terhadap kenapa aku suka dia, aku kasih tahu gitu di depan. Terus, Nanti di sini muncul recordnya sebelah sini. Oh, ya boleh. Oke. Ya terus ya udah panjang sih nanti. Yeah. Pokoknya intinya akhirnya di situ aku langsung to the point aja, karena nggak pengen ngabisin waktu ya, kayak langsung aja kalau mau nyari
relationship ya bilang aja gitu. eh Mau PDKT nggak gitu, langsung aja gitu, kayak nggak usah yang kayak ngedeketin kayak wah ini lagi PDKT nih tapi nggak dikomunikasikan gitu ya, nggak akan jelas sih. Jadi aku bilang aja mau nggak PDKT, kalau setuju let's go PDKT, kalau nggak apa-apa gitu. Terus ya udah dia bilang ya boleh setuju, terus gimana gitu. Ya udah kalau setuju, nanti kalau misalkan ternyata cocok ya udah kita lanjutin entah pacaran dulu atau gimana. Kalau nggak cocok ya udah boleh temenan atau nggak juga nggak apa-apa. Ya udah terus gimana nih step selanjutnya, dia bilang ya udah kita lanjut aja ke platform yang lebih serius, kita pindah ke WA. Dan panjang sih kalau diceritain dari awal, tapi gimana, ceritain aja dari awal sampai Ceritain aja tapi dipersingkat. ya waktu itu akhirnya lanjut di WA, pengen meet up akhirnya, tapi nggak pengen yang kayak ketemu buat ketemu doang gitu, ketemunya pengen sekalian beraktivitas lah gitu. Nah kebetulan Itu tips dari Kak Fabia tuh. iya itu tips Iya. dari coach saya. Jadi tadi kan Mas Alif langsung deal-dealan buat PDKT kan sama aku. Padahal aku udah deket sama orang tuh sebelumnya, seminggu sebelumnya aku deket sama orang. Kalau kamu nonton video ini, ya maaf ya karena ternyata takdir berkata lain. Makanya kalau mau deketin orang yang jelas, Jadi nggak jelas soalnya. jadi Nyebelin. poin aja, keburu diambil orang. Ini diambil langsung banget. Iya. Nah, terus aku menyetujui untuk PDKT udah boleh gitu kan, karena aku kayak nggak deket sama siapa-siapa, nggak ada yang, maksudnya ada sih yang deket gitu orang yang tadi, cuman dia nggak maksudnya belum ada sebuah ikatan atau apapun atau persetujuan apapun gitu. Dan tadi Mas Af bilang juga langsung pindah ke platform yang lain, itu ke WhatsApp, dan yaudah kita chatting. Kebetulan saat itu aku mengikuti ajang pigeon di salah satu kota gitulah. Nah kemudian itu tuh aku tuh biasanya meminta tolong pada orang yang sedang dekat sama aku. Misalkan disuruh nih, kan rumah aku di Setiabudi, disuruh ke Lewi Panjang, ke Pasar Burung, ke Jalan Peta misalnya, kayak aduh malas nyetir gitu kan. Terus kayak mau gak ketemu sekalian antar aku kesini, kan lumayan gitu kan. Setahunya lagi dekat sama Mas Afif, mau gak kita ketemu sekalian minta tolong rekamin video keto. Itu jadi sekalian Kasih ujian. iya, enggak, iya, melihat respon dia untuk menolong aku seperti apa gitu. Dan kita ketemu deh untuk pertama kalinya. Gimana ceritanya tuh Mas Afif? Ya, jadi ya udah ketemu, dikasih ujian untuk nemenin dia catwalk, tapi ternyata aku yang menguji dia. Malu catwalk di depan aku. Gimana itu ceritanya? Iya, Ada aku latihan catwalk buat yang ngirim ke video audisi gitulah. Malunya tuh 3 kali. Pertama, malu karena catwalkku tuh jelek ya, ditontonin sama orang-orang. Kedua, malunya di depan PDKT. Ketiga, ada adeknya. Ya adeknya ikut. Gini malu, mana adeknya udah gede lagi. Gak ngerti. Itu Iya. kenapa waktu itu bawa adik? Kenapa? Karena dia pengen jalan-jalan ke Bandung. Terus ya udah nggak apa-apa sekalian aja. Iya. Tapi jadi ujian juga sih itu, kayak masih kayak aku harus Ngasih ujian menyesuaikan balik. sama Mas Afif sama adiknya, dan kayak harus nyambung kedua-duanya gitu ya. Harus bisa juga sih memang. Bisa Ya, kemampuan ngomong-ngomong gitu. bagus. Dan dia pass the test, aku juga pass the test lah ya. Kenapa tuh first day testnya, kenapa? Ya pass the test karena ya semuanya bahagia di hari itu. Ya maksudnya ya Suci merasa terbantu dengan aku videoin catwalknya, dan aku dan Suci merasa oh dia orangnya fine gitu, beneran oke gitu. Iya, dan waktu pertama kali Mas Afif datang tuh ke rumah aku kan, pamit sama orang tua aku, dan waktu pertama kali ngeliat dia kayak kok beda sama di foto gitu, kayak aslinya lebih lucu gitu. Enggak, maksudnya aslinya lucu, di fotonya aneh gitu kan, bingung kan gitu. Terus Saya tidak fotogenik memang. enggak, dia jarang difoto, aneh. Nah terus ya pamit sama orang tua aku, jadi mama aku tuh tahu orang yang sebelumnya yang deket aku sebelumnya sama Mas Afif tuh tahu mereka berdua gitu. Terus yaudah aku pergi sama Mas Afif keliling-keliling Bandung mencari spot buat catwalk gitu, akhirnya nemu di Unpad. Kemudian setelah itu yaudah kita meneduh di
Mana? Sansko. Ya di Sansko. Di Sansko kita ngobrol-ngobrol soal apa tuh? Hal yang cukup serius, aku nanya keluarga waktu itu. Iya. Iya, terus kayak udah ceritain aja semuanya gitu kan. Yang jelek-jeleknya pun aku ceritain. Sebenarnya aku orangnya bukan orang yang sulit untuk bercerita gitu. Jadi kayak siapapun yang mau tahu selama itu menurut aku masih umum ya udah aku ceritain gitu. Begitu. Coba lanjut lagi Mas Arif. Terus, waktu itu sebenarnya aku ngerasa udah cukup gitu. Oh, yang udah aku yang pengen aku tanyain, aku rasa udah terjawab semua gitu. Terus akhirnya Itu di pertemuan 1, bukan? teman 2. Oh iya, kita pokoknya dari situ tuh ketemu beberapa kali lagi dan ada posisi di mana Mas Arif udah yakin. Lanjut. Jadi udah yakin semua pertanyaan udah terjawab dengan baik. Terus Tapi akunya belum. cuma sucinya belum. Iya. Jadi ada pertanyaan sensitif yang dia rasa nggak bisa dikomunikasikan secara Gamblang saat eh, itu. video call. Waktu itu beberapa pertanyaan aku juga tanya waktu video call sih. Kok aku nggak inget ya? Ya kan pertanyaannya smooth maksudnya. Iya, iya. Nah, terus aku bilang aku udah yakin nih. Gimana kamu? Terus dia bilang kayaknya kita harus nyari momen yang fokus berdua. Kita bikin pertanyaan di kertas, nanti kita kayak undian dibacain harus dijawab. Oke, siap. Nah, aku tuh waktu itu belum yakin tuh gara-gara memang sebelumnya aku deket sama orang gitu dan pun jalan beberapa kali sama orang itu gitu. Pernah ada momen dimana dia tuh ulang tahun kan ya. Di ulang tahun aku mau ngucapin pakai video call, terus waktu itu aku lagi di psikiater. Terus ya udah, akhirnya dia nelfon balik kan ke aku. Nelfon balik, aku angkat, aku keluarin korek gini kan posisinya. Mau nge-screenshot. Bingung, terus coba peragain. Sini aku bilang Ini aku pegangin. pegangin aku nge-screenshot. Nah, udah ditutup. Terus Mas Afif tuh nanya, siapa itu? Aku bilang, itu kompetitor gitu. Oke. Oke. Nah, jadi aku harus menarik semua perasaan aku yang ada di luar buat full 100% ke Mas Afif gitu. Dan kemudian ada momen dimana kita random question pakai kertas yang digulung-gulung itu. Dan itu aku bikin pertanyaan kayak cuman udah tulis, sobekin, gulung-gulung gitu kan. Tapi kalian harus tahu, Mas Afif membuat bintang-bintang kecil yang bikin aku kesel buat ngebukanya. Tapi pas dibukanya kayak lucu banget, niat banget, kayak bintang-bintang bener-bener kecil-kecil gitu. Warna-warni, pakai origami. Iya, bener-bener satu bintang dengan bintang lainnya tuh beda warna gitu loh. Kayak cuman buat kertas uprit doang. Tidak ada warna yang sama. Jadi aku Iya. tahu, oh merah pertanyaannya ini. Enggak nih. Lupa juga sebenarnya. Oke, lanjut. Oke. Ya udah, terus menunggu momen itu datang, kayaknya aku harus ngasih surprise gitu, ngasih hal yang lebih gitu. Dan ya karena istilahnya berbunga-bunga lah gitu ya. Akhirnya dengan sendirinya sesuatu tercipta dari hati gitu, maksudnya kepikiran untuk bikin love song. Jadi tiba-tiba muncul alunan nada gitu ya. Nada. Terus alunan melodi gitu, kayaknya catchy nih gitu melodinya. Aku pasangin lirik gitu, aku pasangin lirik, dan itu pagi-pagi bangun tidur langsung terngiang gitu suaranya gitu, entah dari mana, dari hati. Terus tuh langsung dengan ngantuk bikin lirik di HP, excited paginya dilafalin, oke nih liriknya, terus tuh jadilah satu lirik love song itu dari awal sampai akhir. Yang apa ya, liriknya relatable banget lah gitu sama kondisi saat itu. Iya, Kemudian dan kalau mau mendengar mungkin nanti diupload lah. iya di feeds aku mungkin ya. Oke, boleh. Nah terus ya biar nggak garing kan butuh instrumen, tapi kebetulan gitar aku waktu itu lagi nggak ada. Akhirnya aku minta, untung aku punya teman maestro. Jadi aku minta untuk bikinin instrumennya, aransemen instrumennya pakai ya ukulele aja gitu ya, dan kebetulan dia mau dan jadilah gitu lagunya gitu. Shout out untuk Ijan dan istrinya Anti, ngebantuin bikin love songnya. Oke.
Terus dari situ kan ceritanya aku udah ditembak tuh sama Mas Afif. Dia tuh bilang aku punya surprise loh gitu. Kan kayak surprise-nya tuh bingung, nggak ada si barangnya tuh. Terus dia bilang kalau misalnya surprise-nya ada di sini. Iya nggak sih, ada di sini. Dia nanya spoiler gitu, apa sih, barang kah atau apa gitu. Terus kan aku dikasih kotak, nanti kotaknya seperti ini. Nah di dalam kotak itu ada lirik lagunya, terus dia nyanyi, terus kayak aku shouting kayak oke, aku pikir itu lagunya lagu orang lain, tapi ternyata lagunya lagu bikinan sendiri buat aku gitu, kayak gitulah. Terus di akhir lagu dia bertukuk lutut nanya maukah kau jadi pacarku gitu kan, sambil apa coba ngeluarin kotak cincin, kayak ini apaan nih gitu kan, ini apaan nih, padahal aku udah bilang kayak waktu dia bertukuk lutut terus lagunya berakhir aku langsung bilang nanti jawabannya hari Jumat ya, itu hari Minggu. Nah pas ngeluarin kotak cincin kak, ya bilang apa, Oh berarti jawabannya hari Jumat, berarti dibuka cincinnya hari Jumat ya. Iya. Kantongin lagi. ini dibukanya nanti Kotaknya ya, dibuka nanti gitu. iya gitu. Terus ya udah, sebenarnya aku setelah question itu, isi questionnya adalah pertanyaan mengenai tadi financial planning, parenting planning, family planning, terus apalagi career planning, aku disimpan di mana dan bagaimana, terus kalau misalkan nikah gimana gitu. Karena Mas Afif tuh dari awal dia memutuskan untuk berhubungan serius sama aku gitu, jadi aku pun mikirnya berulang-ulang gimana kalau misalkan ternyata emang aku diajak serius sama orang ini gitu. Dan aku pun pernah ada momen dimana udah gak sabar nih Mas Afif, terus aku tuh bilang ini pacarannya mau serius atau mau cuman hahi aja gitu. Terus Mas Afif bilang mau serius lah, ya udah kalau misalnya mau hahi aku jawab iya nih sekarang gitu, kalau mau serius nanti sabar dulu karena aku benar-benar harus memantapkan hati aku buat 100% ke Mas Afif gitu. Dan setelah itu aku minta waktu untuk closure dulu sama orang sebelumnya. Tadinya mau hari Senin closure-nya, tapi kebetulan entah kenapa aku sama dia bisa ketemu hari Minggu malam, dan aku closure sama orang itu gitu. Aku closure bahwa aku akan mempunyai pacar dan hubungan kita udahan gitu, mau seperti apapun. Karena ketika aku nanya aku suka sama kamu nih, terus kamu gimana, dia bilang dia suka juga tapi gimana, nggak ada kepastian. Dan ya udah aku bilang aku mau punya pacar nih gitu, closure lah yang jelas gitu. Dan setelah itu tadinya mau hari Jumat, tapi Mas Afif ngajak ketemu temennya di hari Rabu. Akhirnya hari Rabu tanggal 30 Juni, bener kan? 30 Juni. Ya 30 Juni aku ketemu sama Mas Afif lagi. Dan di situ sebelumnya aku udah bilang aku udah mau bilang iya, cuman nanti tunggu Rabu aja gitu sebagai peresmiannya. Di hari Rabu Mas Afif langsung kenalan sama mama aku. Kemudian setelah itu aku bilang iya sama Mas Afif tuh dengan lagu apa sih, Can't Help Falling in Love with You, karya siapa lupa. Itu ya Elvis, tapi coveran lah. Iya, coveran cewek gitu. Terus di belakang aku tuh kayak ini aku lagi into banget sama lagu ini, mau denger nggak gitu kan. Denger, terus gimana perasaannya? Jadi denger nih, terus denger sampai habis. Terus tuh entah kenapa dia ngeluarin HP-nya untuk ngerekam gitu. Ternyata di akhir lagunya ada dia ngomong sesuatu gitu, dia ngomong segala macam, intinya aku nerima kamu gitu. Dia bilang dia nerima. Iya, itu tuh di pertemuan ke berapa berarti, 4 atau 5 ya? Gak tau, gak sedih. Ya itulah. Nah jadi kita resmi jadian di tanggal 30 Juni 2021 gitu. Habis tuh kan udah kenalan sama mama tuh hari itu, terus kenalan sama bapak aku juga. Kebetulan bapak aku lagi di Aceh, lewat video call, jadinya berempat video callnya. Terus habis itu aku kenalan sama orang tuanya Mas Afif, sama ayah sama mami. Terus kenalan sama bude-budenya. Terus Mas Afif juga, kebetulan keluarga mamaku tuh lagi ada acara hajatan, dan di situ Mas Afif ikut gitu. Ada 2 hajatan, Mas Afif ikut, langsung kenalan sama keluarga besar mama aku. Sehabis 2 acara itu kenalan sama keluarga besar papa aku.
Dan gimana lagi sih? Iya, dan ada momen dimana kita tuh nggak boleh tidur satu rumah, jadi harus pisah rumah. Misalkan aku di rumah UA A, Mas Afif di rumah UA B gitu, nggak boleh satu rumah gitu, karena katanya belum ada ikatan apa-apa gitu. Dari situ sebenarnya Mas Afif tuh udah ngegas banget sih, kayak udah ya kalau bisa tunangan dulu gitu kan. Ya udah, akhirnya aku setuju nih buat tunangan dulu ketika bapak aku pulang di bulan Oktober. Tadinya mau tunangan, tiba-tiba gimana? Ya jadi ceritanya waktu itu kan pengen ya udah kalau boleh menikah gitu ya Oh iya, istilahnya. iya. Kapan gitu dari mama. Kalau dari keluarga aku, dari ayah dan ya teteh dan lain sebagainya, ya secepatnya gitu. Kayak udah siap kan, apalagi yang ditunggu gitu. Oke. Nah, yang ditunggu adalah restu dari orang tuanya Suci. Aku ngobrol lah sama mamanya, gimana mamahnya sama bapaknya. Dibilang pengennya sih setelah lulus, awalnya gitu. Ya biar rame aja katanya, atau argumennya sih gitu, biar rame aja. Ntar nggak rame kalau udah nikah, nggak tau lah. Sebenarnya agak aneh juga, tapi ya udah aku hargai ke Jadi argumennya. pengen lulus dulu aja gitu. Jadi ya udah aku jalanin aja tuh. Kemudian Rencana awal itu Juli tahun depan. ya pokoknya habis lulus aja, habis lulus. Nah terus ya ada hajatan tadi di rumah keluarga besar mamahnya di Cipatat dekat Cianjur. Nah di situ rumahnya itu ada rumah uaknya di sini, uaknya satu lagi nempel rumahnya, sama ada uaknya satu lagi misah gitu. Nah waktu itu di rumah uaknya yang ini aku di situ, dia tidur di ruang tamu ya. Iya. Di ruang tamu, aku tidur di kamar. Di kamar belakang. Di kamar belakang. Terus tuh uak yang rumahnya di sini nih, Bentar, yang ini bisa. nanti orang-orang nanya kenapa ceweknya tidur di ruang tamu. Jadi emang itu tuh kalau misalnya ada tamu tuh suka ngampar kasur istilahnya, makanya ngegelar kasur di ruang tamu karena cukup gede juga Biar lebih gitu, luas, biar gitu. lebih luas. Dan kamar yang belakang tuh emang kecil di pojok gitu. Gitu. Nah, terus tuh ya uak yang ini istilahnya bilang kalau jangan satu rumah gitu. Ya udah aku mah ikut aja gitu. Aku mah gimana baiknya gitu. Ya udah pisah rumah, tapi di rumah sebelahnya, uak yang sebelahnya yang rumahnya nempel, cuma dibatasi oleh pintu doang gitu istilahnya. Ya di situ tetap nggak boleh juga. Ya udah akhirnya aku ke uak yang Misah itu. misah rumah gitu. Jadi rumahnya di sebelahnya dikit gitu. Dari situ udah. Nah terus tuh mungkin mamahnya Suci juga dibilangin kalau ya apa ya, kayaknya udah terlalu deket mereka gitu-gitu segala macam. Padahal sebenarnya aku sama temen-temen cowok aku pun kayak gini-gini gitu. Maksudnya kayak ya biasa aja menurut aku ya gitu, kayak ya udah karena itu biasa aja. Dan aku pun untuk pertama kalinya aku punya pacar yang dibawa ke keluarga besar mama aku gitu. Dan kayak maksudnya skinshipnya pegangan tangan terus gandengan gitu-gitu, itu tuh aku tunjukin karena aku pikir ya udahlah cuma gini doang gitu. Ternyata itu jadi masalah karena Mas Afif di awalnya udah bilang aku serius nih sama Suci gitu. Jadi udah istilahnya udah apa ya, menggolorakan niatnya gitu kan, asik menggolorakan. Ya pokoknya udah ngomong kayak gitu, dan istilahnya udah semua orang udah tahu, udah nggak main-main gitu. Jadinya dibilangin kalau misalkan apa sih, gimana kalau misalkan akad dulu gitu Ya gimana kalau akad dulu gitu-gitu. Nah, pokoknya di situ awalnya kan mamanya punya prinsip untuk menikahkan Suci itu setelah dia lulus. Cuma karena mungkin banyak pressure ya, omongan yang bilang kayak ya mending nikah lebih cepat gitu daripada kayak gini gitu. Akhirnya mungkin mamanya juga mulai sedikit goyah. Akhirnya ya dari yang lulus dulu akhirnya waktu itu bilang Januari Gitu. 2022 gitu. Nah, makanya pokoknya dibilang waktu itu lagi ada kayak apa ya, ngobrolnya nggak frontal gitu, jadi kayak bercanda tapi ditangkap juga gitu, kayak ya udah tuh makanya nikah gitu. Terus aku bilang hayu. Terus tuh mamanya bilang
tapi nggak ada uangnya gitu. Gitu. Nah dari situ kan aku nangkap berarti problemnya mungkin di dana hajatan, yang mana hajatan itu sangat Tidak murah. tidak murah yang pertama. Yang kedua ya Karena aku anak perempuan pertama. ya juga. karena Cici anak perempuan pertama yang memang budaya di Sundanya seperti seperti mengundang banyak orang. mengundang banyak orang, istilahnya idealisnya seperti itu. Dan aku juga ya gimana ya, mau diargumen juga sulit gitu ya, Karena Ya, sudah tradisi. karena udah tradisi. Ya akhirnya harus aku hargai. Dan akhirnya Tercetuslah tunangan dulu. tercetuslah Iya, tunangan dulu. Terus tuh di Januari gitu ya. Ya, nikahnya di Januari 2022. Sebenarnya mama aku tuh kaget banget gitu loh, karena sebelumnya aku bilang santai kan, santai umur 27, 28 juga santai lah mah, 5 tahun lagi gitu kan. Terus tahunya dikasihnya yang serius gitu, kayak bener-bener kayak shock gitu. Tiba-tiba kalau misalkan tunangan pun kayak bingung gitu, kayak bingung untuk gimana-gimananya dalam waktu dekat, karena belum pernah juga. Ya karena nggak ada persiapan, kaget aja orang baru tiba-tiba gitu. Gitu. Jadi kayak di prank lah. Awalnya tahun depan, jadi bulan berapa, jadi bulan berapa. Nah, terus udah muncul tunangan di Oktober. Ketika bapak pulang gimana tuh? Tiba-tiba nikah aja. Ah iya apa masih Waktu itu Mas Afif yang waktu bilang? itu Suci bilang todongin aja mamanya gitu. Oh iya. Todongin aja mamanya, kayak udah mulai goyah deh gitu. Kasih ya kalau misalkan aku ada uangnya buat nge-cover hajatannya gitu, Ya why not gitu. kenapa enggak gitu, istilahnya aku membeli waktu lah gitu. Karena balik lagi tadi, nikah menurut aku bukan sesuatu yang penghalang untuk menggapai cita-cita dari aku pribadi atau Mas Afif gitu. Akhirnya aku cerita ke ayah, aku bilang ya kayaknya bisa deh nikahnya lebih cepat, tapi kita yang bayarin hajatannya. Oh gitu, ya udah ayo. Ya udah ayo. Telepon bapaknya. Ini sekeluarga ini. Sekeluarga suka mengejutkan orang. Ditelepon lah bapak. Telepon gimana nikah di bulan Oktober. Di bulan Oktober untuk masalah dana biar apa nggak perlu dikhawatirin lah, bla bla gitu. Oh iya, terus akhirnya udah tutup, bapaknya ngasih tahu ke mamahnya, langsung shock. Kaget itu kayak, ini kenapa tiba maunya tunangan, awalnya tunangan kenapa tiba-tiba jadi nikah gitu. Sambil marah-marah, nggak marah-marah sih, sambil ngomel. Ya. Terus akhirnya ya ada pertemuan keluarga lah, ada pertemuan keluarga pertama, keluarga besar aku sama Mas Afif di rumah aku. Dan ngobrolin tuh, istilahnya kenalan dulu, terus pertemuan keluarga kedua ngedil tanggal ya. Akhirnya mama, ya istilahnya akhirnya keluarga aku, mama aku nerima kalau nikahnya Oktober. Dan karena Mas Afifnya kekeh gitu, kekeh kalau misalkan ini bisa kok Oktober gitu kan, bisa kok gitu, nggak ada bedanya mau bulan apa juga, mendingan lebih cepat lebih baik gitu. Akhirnya disetujui lah tanggal 14 Oktober di pertemuan keluarga yang kedua, bertempat di rumah Mas Afif gitu pertemuannya. Jadi awalnya keluarga Mas Afif main ke rumah aku, terus keluarga aku main ke rumah Mas Afif gitu. Nggak tahu sih secara tradisi gimana benernya ya. Kebalik sih kemarin kalau katanya, tapi ya yang penting mah komunikasinya sih. Ya udahlah. Kalau aku. Nah, udah kali ya. Ya kurang lebih gitu, udah deal 14 Oktober tahun ini dan apa lagi? Ya udah Itulah. Terus ya udah udah deal itu udah kita persiapin semuanya gitu, entah mulai dari beli apa segala macam. Itu dealnya tuh tanggal 29 Agustus. Dan tanggal 29 Agustus deal. Dan persiapan kita cuma 1 bulan 2 minggu, sebulan setengah. Gila. Lanjut. Ini makanya buat cowok-cowok yang gak punya tabungan tuh pasti lebih stres gak sih? Iya kayak itu gak ada apa. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Pas udah nikah, nasib Batman gimana? Nasib Batman akan dibawa sama emaknya, sama aku, tinggal bareng sama aku dimanapun aku berada. Setuju?
Ya boleh. Iya. Even itu ke luar pulau nanti Batman bakal dibawa. Doain aja Batman panjang umur ya. Iya. Amin, amin, jangan mati dong ya. Sampai aku punya anak umur 3 atau 4 gitu, jangan mati itu. Nah, Harapan lanjut lagi. hidupnya sampai berapa tahun? Nggak tahu sih, tergantung. Lanjut lagi ya. Kali pertama ketemu di mana udah. Jadi tadi tuh belum intinya. Pertama kali ketemu tuh Mas Afif jemput aku ke rumah dan kita bikin video catwalk di spotnya tuh ada di Lembang, Kopi Gunung. Terus pokoknya keliling Bandung nggak ada, ke Unpad, akhirnya di Geraha Sanusi. Terus kita ngobrol di Sansko gitu. Terus nggak mau nanya ini orang-orang disuruh Q&A tapi malah congratulation gitu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih ya sudah mengucapkan terima kasih sudah mendoakan kami berdua. Nah, mau pakai konsep apa resepsinya Mas Afif katanya? Resepsinya, maksudnya temanya apa gimana? Iya, konsepnya seperti apa gitu. Sebenarnya konsepnya ya hajatan di kampung pada umumnya sih. Iya. Cuma kalau nuansanya kayak gimana, warnanya navy emas ya. Navy gold lah. Nggak ada tema khusus sih, masih kita mengikuti pada umumnya karena persiapan yang mepet juga gitu. Tapi kita mengkonsep apa yang bisa kita konsep mulai dari tema, warna palet warna untuk di hajatan kita gitu. Terus nanti acaranya akan seperti apa gitu. Nah, buat teman-teman nanti jangan lupa datang karena ada games yang menanti kalian dan ada hadiah door prize buat kalian yang bisa memenangkan games tersebut gitu. Oke, lanjut kali ya. Tips and trick bisa nikah cepat, modalnya juga dong bun. Coba Mas Afif tips and trick ngegas cewek gimana? Ini buat cowok. Bebas. Tips and trick nikah cepat untuk cowok ya, yang pertama sedini mungkin. Entah kalian waktu kuliah udah bisa menghasilkan atau ngumpulin uang jajan, ditabungin lah dikit, 100.000 per bulan juga nggak apa-apa gitu. Setidaknya kumpulin aja dulu duitnya, kumpulin aja dulu, belum ada calonnya juga nggak apa-apa gitu. Karena ya kalau kalian emang berencana untuk tidak menjadi soloist seumur hidup, ya nabunglah buat nikah gitu. Kalian harus tahu 3 juta check out Shopee cuma 3 dus kecil. Itu buat bentaran. Jadi ya Dus kecil 3 juta gitu. itu pertama nabung. Yang kedua ya siapin mentalnya gimana ya? Ya Nggak egois lah. nggak egois lah ya. Maksudnya bisa mengerti, bisa berkomunikasi dengan baik, menghadapi masalah dengan kepala dingin, nggak gimana ya? Ya lebih bisa mengontrol diri dan Iya. berkomitmen gitu. Soalnya ini juga terjadi di aku sama Mas Afif. Aku tuh orangnya senggol bacok. Kalau misalnya yang berisik, ada yang ngeganggu apa-apa, pokoknya ada yang nyentuh cowok aku atau diri aku, awas aja lo gitu kan ceritanya. Nah, Mas Afif tuh yang kayak ya maaf, ya tidak, terima kasih gitu, kayak Menghindari gitu konflik gitu. Jadi kayak pun kalau misalnya kita berantem, Mas Afifnya yang jadi air gitu. Kayak Mas Afifnya minta maaf gak, kayak aku tuh ya misalkan Mas Afifnya iya sayang maaf, gimana coba praktekin, minta maaf gak, iya maaf, Iya, maaf, ya. gitu Ya, gitulah. Kayak minta maaf tanpa alasan gitu, itu harus belajar juga. Ya gitu aja. Apa ya? Intinya mah harus berani sih mengungkapkan niat yang baik itu. Intinya itu. Dan apa ya? Berani juga berkomunikasi sama orang tua. Nah, Itu pun sulit di aku, dan karena mungkin persiapan nikah ini jadi banyak berkomunikasi sama orang tua, terutama sama mama. Dari persiapan nikah itu aku sama mama jadi cukup komunikatif lah gitu, ngomongin soal nikahan. Begitulah, pokoknya intinya mah nabung ya, yang utamanya mah. Kalau udah ada ceweknya yang tepat baru digas gitu. Ya nabung, mental, sama komunikasi dengan keluarga dan siapapun sih sebenarnya. Komunikasi yang baik aja. Oke, lanjut cerita dong Kak, kenalannya gimana? Penasaran. Udah tadi ya. Alasan nikah muda karena menurut aku memang nikah tidak menghalangi cita-cita, nikah itu malah mendorong cita-cita. Kemudian juga bertemu dengan orang yang satu pandangan sama aku, dan akunya siap untuk berbagi kehidupan aku sama dia gitu. Kalau Mas Afif?
Alasan nikah muda pakai poin. Alasan nikah muda ya karena udah ketemu orang yang tepat sih. Kalau nggak ketemu orang yang tepat, maksudnya ketemu orang tepatnya nanti pas tua ya udah berarti nikah tua gitu. Ya kebetulan aja sih Nikah tua. gitu. Kebetulan aja sih kalau aku mah. Oke. Terus ini akad dan resepsi di mana nih? Akad dan resepsinya akan berlangsung di rumahku, bertempat di Kampung Cijengkel. Nanti buat teman-teman bakal dapet undangannya, bakal dapet mapsnya juga, jangan khawatir nyasar ya. Oh iya ini, semoga lancar Suci, pengen gendong ponakan nih, mohon maaf. Buat teman-teman mendoakannya, semoga kami diberikan momongan ketika kami memang sudah siap secara mental, finansial, psikis, dan segala macamnya lah. Kasihan kalau misalnya anaknya hadir ketika kaminya belum siap gitu. Meskipun memang Allah atau Tuhan yang tahu kapan kita siapnya gitu. Masih banyak yang perlu dipelajari soal itu. Banyak banget. Nikahnya udah siap, punya anaknya perlu belajar banyak lagi. Iya. Ini orang-orang tuh banyak yang terharu, nggak banyak sih, kayak ada beberapa teman-teman aku yang kayak kenapa kamu nikah gitu. Oh iya, alasan kenapa aku nikah muda pun karena persetujuan untuk nongkrong itu dibolehkan. Jadi ketika aku diajak nikah, aku langsung kayak gini. Tapi nongkrong boleh kan gitu kan? Tapi ngopi boleh kan? Terus jawabannya adalah Ya silakan aja. Ya tapi kalau boleh aku ikut. ini ada yang nanya nih, momen apa yang bikin sadar kalau kalian pas buat satu sama lain dan akhirnya memutuskan untuk nikah? Momen apa? Momen dimana semua pertanyaan yang perlu dijawab udah terjawab. Ya pokoknya kualifikasi kali ya. Ya kualifikasi, kasih ujian aja. Nah, Bisa PSDT atau enggak? Kualifikasi, istilahnya kualifikasi aku untuk menjadi istrinya Mas Afif itu sudah terpenuhi. Begitupun kualifikasi Mas Afif untuk menjadi imamnya aku gitu. Gitu gengs. Terus apa lagi ya? Ini banyaknya yang ngucapin alhamdulillah, masya Allah, lancar-lancar. Terima kasih ya teman-teman ya. Ada yang gak nyangka, ada yang ruas anjir. Siapa tuh? Terus Itu ada yang nanya, serius Ci? Serius. Apa dong? Ada lagi yang nanya nih. Itu Udah kenal berapa lama? baru dari Juni. Juni. Juli. Tengah ya Juni. Juni akhir. Ya Jadi pokoknya anggaplah dari agak Juli. Juni akhir. Anggap Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Iya. Ya apa ya? Kalau misalkan kenalan dulu Lama. yang lama gitu biar kenal gitu. Kalau menurut apa sih kenal itu bukan masalah seberapa lama tapi seberapa terbuka gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita tertutup, komunikasinya buruk, mau selama apapun juga nggak akan kenal rasanya gitu. Tapi kalau misalkan kita semuanya terbuka, nggak ada yang disembunyikan, apa ya, baik buruknya semuanya dikasih tahu, kita jadi lebih kenal. Jadi dalam waktu yang nggak begitu lama pun juga udah cukup. Jadi kita tuh kenalannya bener-bener kayak kalau makanan tuh bahasa Sundanya seseg gitu, kayak bener-bener dipadetin banget gitu. Ini aku bakal diundang, gak mau via hoodie. Ya diundang, datang sendiri tapi. Ini ada dari dosen, pengen tahu dulu kenalnya di mana? Di Bumble, Ibu Kiki, kita kenalnya di Bumble. Di dating apps. Iya. Sekarang kita manusia cyber. Oh ini kata Ci Filwi Dari Ci Iren. Oh, Ci Iren. Apa yang paling kamu suka dari Suci dan sebaliknya? Salam Udah kenal ya tadi juga Ci Iren. Kemarin udah beli bukunya. Dia 180 derajat apa sih berubah itu lah. bagus bukunya. Terima kasih. Apa yang paling suka dari Suci? Ya yang pertama tadi komunikasinya baik. Berarti paling tuh satu. Paling tuh satu. Dari cara komunikasinya sih. Kalau mau cuma jawab satu, ya sisanya tadi public speaker, jadi inget ibu, terus tuh ya secara fisik pun juga sangat masuk dalam kualifikasi. Kayak aku pengen punya pasangan yang tingginya sepantaran gitu, nggak terlalu pendek banget gitu. Terus tuh apa ya, fisik
Saya agak males bahas fisik, tapi kalau mau disebutin ya giginya rapi. Terus tuh ya lucu aja. Kalau aku yang paling suka dari Mas Afif itu Mas Afif so much of love gitu, full of love buat aku gitu. Kayak pun marahnya pun misalnya berantem nih, terus aku marah sama dianya yang stres gitu, kayak sampai bener-bener stres gitu. Dan aku ngerasa bahwa ya sangat-sangat sayang sama aku sih gitu, dan nggak mungkin melakukan hal-hal buruk sama aku, semoga aja ya. Ini nggak mungkin sih. Ya dan lain-lainnya. Mas Afif tinggi, terus gemes, dia kalau ketawa lucu banget gitu, dengan giginya gingsul, tapi kalau dipoto aneh gitu. Terus dia juga representasi dari doa-doa aku pengen punya cowok yang dancer, dia dancer, pengen punya cowok yang bisa ngebimbing aku tapi lembut, yang tegas tapi lembut gitu, terwujud dari dia. Dan yang paling aneh nih, aku tuh selalu sebel punya mantan yang punya skin tone yang lebih cerah dari aku gitu kan. Taunya, tapi aku sebel juga sama cowok yang kucel, wajahnya kucel gitu. Taunya datang Mas Afif dengan skin tone yang lebih gelap dari aku, tapi dengan muka yang skincarean gitu. Aneh banget sih. Skincarean tapi masih saja jerawatan gara-gara COVID. Enggak, gara-gara iseng nyobain minuman hormon. Numbuh berewok. Nah ulah. Jangan coba-coba guys. Oke, lanjut, kita bakal masuk ke games. Sesi games kali ini akan disponsori oleh Denada, Nada Khairunisa. Nada Khairunisa, adiknya Mas Afif. Oke, Nada, silakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan random bagi kita berdua. Halo guys, aku Nada, adiknya Mas Afif. Jadi kita akan mulai games. Yang pertama itu yang sebutin. Oke. Sebutin warna favorit Mas Afif. 1, 2, 3. Merah. Tuh. Terus kalau warna favoritnya Teh Suci. 1, 2, 3. Biru. Sebutin idolanya Teh Suci. 1, 2, 3. Rachel V-nya. Ih. Sebutin idolanya Mas Afif. 1, 2, 3. Lanjut lagi Waksono. Elon Musk sih, benar Elon Musk juga. Kalau yang luar negerinya Elon Musk. Walaupun dia aneh, tapi justru karena itu. Sebutin kebiasaan uniknya Mas Afif. Suka ngairin nasi goreng. Aneh banget. Sampai emak aku juga, tuh naonan cina gitu. Apa coba menurut Mas Afif apa? Ya boleh lah itu. Oke. Banyak. Banyak Banyak sih. sih sebenarnya. Terus sekarang yang siapa yang paling? Oke, siapa yang paling menang? Siapa yang paling pelor? Oke, next. Siapa yang paling manja? Siapa yang paling sabar? Kalau siapa yang paling unik? Siapa yang paling bersih? Ini kamu semua deh kayaknya. Siapa yang paling nyebelin? Oke, terakhir. Siapa yang paling rajin? Oke, sudah selesai. Yeay. Terus habis ini kita ngapain lagi? Pesan untuk kalian 5 tahun ke depan. Oke, dari Mas Afif dulu. Pesan untuk Afif 5 tahun lagi, apa ya? Dia tetap menjadi orang yang sabar dan punya visi. 5 tahun lagi ya jadilah dosen yang baik. Itu dia punya anak nanti rencananya. Punya anak mungkin. Ya jadilah ayah yang baik. Ya kalau buat Suci 5 tahun ke depan, kalau apapun yang terjadi di 5 tahun ke depan, ingat nikah itu susah, mahal, ingat perjuangannya kayak gimana. Apapun yang terjadi harus tetap berkomitmen sama keputusan yang dibuat kali ini. Dan mungkin nanti udah ada Afif Mini atau Suci Mini, mungkin entahlah. Afici. Afici. Afif Suci.
Nah, buat Suci 5 tahun ke depan, semoga bisa menjadi seorang istri yang baik, yang nurut sama suaminya, yang berkurang sifat gerang-gerung sama suami sendiri gitu mungkin ya. Terus bisa jadi ibu yang baik juga. Jangan lupa semua yang sudah dilewatin itu keren banget buat diri aku 5 tahun ke depan. Kamu keren banget, terima kasih sudah bertahan, asik. Terima kasih sudah ada sampai saat itu. Terima kasih sudah mau melewati semua kesulitan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Semangat terus buat Suci sama Afif 5 tahun ke depan. Karena katanya 1-5 tahun ke depan tuh usia pernikahan yang paling rentan gitu. Itu Masa percobaan lah, probation. Oke, cukup sekian Q&A bareng Afif, dan Suci. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau terlalu lama, sampai 1 jam lebih mungkin ya. Tapi semoga kalian juga mendapatkan inspirasi dan insight ya buat yang pengen nikah cepet atau nikah muda. atau yang kepo doang. Iya, atau yang kepo doang, atau yang geluh juga nggak apa-apa lah. Yang penting menonton. Jangan lupa subscribe dan juga kasih like kalau kalian suka, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Nah, teman-teman, kita juga mengundang teman-teman pada tanggal 14 Oktober 2021 di hari Kamis. bertempat di rumah aku di pernikahan Suci dan Afif, Oke, sampai jumpa. bye.